pelatihan olahraga, pelatihan sepak bola, nggak ada satu metodologi yang bisa diterapkan untuk semua gitu. Jadi apa yang dia praktekkan di Kanada belum tentu bisa persis sama di Indonesia. Cuman yang dilihat adalah karakternya itu, karakter yang mampu membangun itu sepertinya gitu loh. Dia juga pasti memahami bahwa komposisi pemain tim nasional kita ada dari dua kolam, ada yang kolam dari naturalisasi yang bermain di Eropa dan kolam yang bermain di liga lokal domestik. Dua kolam itu yang harus dia maksimalkan gitu loh. Bahwa kemarin disebut harus banyak tinggal di Indonesia itu normatif lah. Sebetulnya yang lebih penting selain tinggal di Indonesia, dia mampu berkomunikasi dengan baik itu dengan klub-klub profesional di mana para pemain nasional berada maupun dengan para pelatihnya. Secara mobilitas dia pasti harus punya mobilitas antara Eropa dan Indonesia gitu. Jadi jangan salah kaprah memaknai istilah harus domisili di Indonesia gitu. Bahwa ini pelatih tier 3, tier 4, bukan tier 1 levelnya Klopp, levelnya Arteta, levelnya Hansi Flick, levelnya Pep Tuchel, bukan itu. Level 2 bukan juga, bahkan bukan levelnya Van Bronckhorst, bukan levelnya Heitinga, oke? Yang ada dia level 3, mungkin level 4. Apakah ini penunjukan yang sangat cocok? Gue bilang iya. Kenapa kita butuh pelatih tier 3, tier 4? Karena satu, masalah dana. Masalah dana ini penting sekali. Dana kita memang nggak terlalu banyak. Cukup untuk bisa membayar pelatih yang tier 3. Kita nggak bisa bayar tier 2 atau tier 1, sesimpel itu. Karena cost yang kita harus cover itu besar sekali untuk semua timnas, untuk dibagi rata ya. Jadi costnya nggak terlalu besar dan sebenarnya nggak ada masalah juga. Kenapa bukan pelatih Jepang, bukan pelatih Korea, bukan pelatih Belanda, bukan pelatih luar yang ada di sini? Kenapa datang ke pelatih Kanada ini? Sekali lagi, ini keputusan PSSI yang kita harus respect. Seperti juga dengan Patrick Kluivert, seperti juga dengan Sintayong, dengan Luis Milla, dengan bla 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 sebelum-sebelumnya. Ini yang menunjuk PSSI dan mereka punya hak untuk menunjuk. Jadi kita respect. Dalam arti kasih dia kesempatan. Seperti apa dia butuh waktu untuk mengenali pemain-pemainnya. Jangan main satu match pertama kedua kalian udah hantam kiri kanan, karena sekarang ini praktis nggak ada, cuman friendly match aja kayak di bulan Maret, dan nggak ada waktu lagi untuk persiapan. Hanya di bulan Maret ketemu berapa hari langsung main. Koci dan Bung Toel sudah bersuara soal John Hertman. Itu tandanya apa? Ya mungkin itu menandakan kalau pelatih kita ini sudah benar. Mungkin ya. Ya soal kan kemarin pas El Bintang Laut dia diem-diem aja tuh pada. Kalau sekarang Koci bilang Mas Herman itu bukan pelatih tier 1 atau tier 2. Ya itu benar. Nah kalau Patrick itu tier berapa Koci? Terus Toel juga bilang apa yang dipraktekkan John Hertman di Kanada itu belum tentu bisa diterapkan di Indonesia. Ya itu benar juga. Tapi kenapa kemarin ke Patrick nggak bilang apa yang dilakukan Patrick sebagai pemain belum tentu sama pas jadi pelatih. Ya intinya tugas kita saat ini sebagai supporter, dukung lagi timnas kita walaupun sering dikecewakan. So gimana menurut kalian cuy? Coba tulis di kolom komentar dan jangan lupa follow gua. Pernyataan saya sebelumnya minimal 3 tahun. Nah, Luis Milla itu tadi gak dapet 3 tahun itu. Sintayong dapet dan ternyata bagus timnas kita, tapi tiba-tiba di-cut. Nah, ini sekarang sudah ada pernyataan dari PSSI kan bahwa John Hertman tidak akanlah kontraknya diputus di tengah jalan. Ya kita harapkan seperti itu. Jangan kasih dia waktu. Kalau memang nanti 2 tahun progresnya bagus, tambah lagi gitu durasi kontraknya, dan tentu kita harapkan bagus dong. Saya juga pada saat itu Kluivert ditunjuk, saya harapkan bagus. Kenapa? Saya mendukung timnas kita ini harus maju. Dan memang timnas kita kan sebelumnya gagal ya. Tahun lalu banyak kegagalan lah, tapi belum kiamat teman-teman. Percayalah ngomongan saya. Buat apa sih saya bohong? Saya juga kan adalah pendukung timnas sejak lama. Nah sekarang ketika dia sudah dipilih, nah kita sabar tunggu dia datang. Nah seperti yang tadi saya katakan, kemungkinan setelah tanggal 10 baru dia tiba. Menurut gua itu ada 3 kandidat pelatih yang bisa mendampingi John Hertman. Nama yang pertama yaitu pria asal Makassar, Zulkifli Syukur, yang waktu di eranya Patrick Kluivert ini juga sebenarnya sempat digadang-gadang menjadi kandidat kuat untuk mendampingi Patrick Kluivert. Tapi ternyata entah bagaimana tidak jadi, dan bahkan tidak ada satupun asisten pelatih lokal yang mendampingi Patrick Kluivert saat itu. Lalu yang kedua ada nama yang tidak asing lagi, yaitu Nova Arianto. Nah Nova Arianto ini gue rasa
kita udah langsung, oh ya oke lah, dia punya pengalaman, punya lisensi A-Pro, kemudian juga sekarang pelatih U20, mungkin bisa disambi juga kan, nggak masalah tuh. Dan nama terakhir, menurut gua adalah, dan gue menjagokan dia menjadi salah satu yang harusnya akan mendampingi John Herdman, yaitu mantan pemain Luzern Swiss, pernah berjersey Sampdoria, Kurniawan Dwi Yulianto. Dia menurut gue dari beberapa kandidat yang ada salah satu yang paling kuat, yang ada di pole position, lisensinya juga ada, sebagai pemain kita nggak usah ragukan lagi. Kemudian juga dia punya pengalaman menjadi asisten pelatih Fabregas di Como, dan dia punya kelebihan lagi, yaitu dia sebagai seorang striker, salah satu bomber tertajam yang pernah dimiliki Indonesia dalam mungkin 30 tahun terakhir. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah betul pada saat itu memang kita tinggal selangkah lagi untuk lolos World Cup? Tapi sebetulnya waktu pertama kita main di Korea Selatan di Stadion Olimpik itu setengah main Bang 0-0. 0-0 ya? 0-0. Jelas itu ada kesempatan pemain kita 2 kali kesempatan tidak gol. Oke. Tapi kalau itu kesempatan bisa gol, lain cerita, beda. Udah lain cerita ya. Tapi kesempatan kemarin tuh sebetulnya kita kans untuk lolos ya. Dan kita bangga kalau seandainya kita waktu kita main dulu 85 pernah mau hampir lolos. Kalau seandainya tim ini yang sekarang ini lolos, kita juga merasa bersyukur ya. Kalau seandainya pelatih masih STY mungkin ya, kita lain cerita. Sepak bola kan taktikal, mau parkir bus kayak mau apa, yang penting lu menang poin. Itu kan kemarin kan jangka pendek kita di 2006 dengan pemain naturalisasi. Ya, jadi secepat akhirnya kita kan gagal. Tapi ini yang grassroots tetap jalan terus ini. Pembinaan usia dini harus. Dia akan belajar itu. Dia akan menganalisa itu ketika pelatih Sintayong ini. Dia akan menganalisa ini. Dengan pengalaman dia di Kanada, kayaknya cocok nih. Cuman bedanya ini Indonesia aja, Asia nih. Lagi pula ngapain sih main politik-politik gitu loh. Betul. Kan untuk sepak bola, kalau nggak baju-baju sepak. Udah di situ kan udah posisinya udah jelas wakil. Iya betul, wakil ketua. Jadi nggak ada urusan, saya juga nggak deket sama Pak Erick Thohir kan. Iya betul. Tapi pada saat itu saya buat konten tentang siapa yang harus bertanggung jawab, saya bilang buzzernya itu. Nah capek juga deh, udah lah, diamin aja lah. Padahal kan nggak ada urusan. Saya cuma sekali ketemu sama itu.